Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putusri Utami, NIM 18011063. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan mengenai PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Yang pertama, ada pemungutan oleh negara, baik pemerintah maupun daerah. Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu kejadian atau keadaan dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang. Yang kedua, dipungut atau dipotong berdasarkan dengan ketentuan undang-undang, adanya kontrak prestasi dan pelaksanaannya. Yang ketiga, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrak prestasi langsung dan dapat ditunjuk. Yang keempat, diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Di samping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan lain yaitu retribusi, sumbangan, bea dan cukai. Yang pertama, retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contohnya tiket masuk objek wisata. Yang kedua, sumbangan adalah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan, ditunjukkan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu. Seperti contoh, sumbangan bencana alam. Yang ketiga, bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas, barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya bea cukai, bea keluar, dan bea balik aman. Yang keempat, cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Contohnya cukai tembakau. Yang selanjutnya, pengertian pajak PPh pasal 21. Pajak PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya terhadap pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Pasal PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai penerima uang pesangon, pensiunan tunjangan, hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pembelian jasa. Wajib pajak yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, akuntaris, penerima, dan notaris. Yang kedua, bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat,
dan seniman lainnya. Dan yang ketiga, olahragawan, pelatih penyuluh, pengajar penasihat, moderator, dan penceramah. Yang keempat, peneliti, pengarang, dan penerjemah. Yang kelima, penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial, dan penyedia jasa kepanitiaan. Dan yang keenam, petugas di luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multi-level, marketing, petugas penyaja barang, dan dagangan. Yang kedua, hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak. Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak adalah: pertama, pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotong untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Yang keempat, penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan hasil pemotongan PPh pasal 21 kepada: yang pertama, pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan. Yang kedua, pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja. Yang ketiga, pemotong pajak dan dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. Materi selanjutnya yaitu tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Yang tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 adalah: yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan penjabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat: yang pertama, buku warga negara Indonesia; yang kedua, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan di Indonesia; yang ketiga, negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 611 KMK.04/1994 pada tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 260/KMK.04/2000 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan Indonesia. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang, pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang terima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
berupa upah harian atau mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Dan yang kedua, penghasilan tidak dipotong PPh pasal 21. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi, perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penerimaan dalam bentuk natuna dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggaraan Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Zakat yang terima oleh orang pribadi yang berbentuk dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau diusahakan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib pajak memeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang bentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, penghasilan dipotong PPh pasal 21 final. PPh bersifat final, artinya seluruh pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong atau pemungut dianggap final atau telah selesai, tanpa harus menunggu dipotong dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungan walau surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan PPh bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui potongan atau oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terhutang pada akhir suatu tahun saat mengisi surat pemberitahuan atau SPT. Beberapa penghasilan dipotong PPh pasal 21 yang bersifat final adalah: yang pertama, penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang penerimanya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggaraan Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga, penghasilan berupa honorium, uang pasangon, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, negara sipil, anggota TNI atau Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil golongan 2 garis D ke bawah dan anggota TNI atau Polri berpangkat pembantu letnan 1 ke bawah atau ajun inspektur tingkat 1 ke bawah. Tarif PPh pasal 21. Tarif pajak yang dipungut pada PPh pasal 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Sebelumnya,
harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran penghasilan kena pajak atau PKP PPh pasal 21 yang diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER strip 32 garing PJ garing 2015, berpenghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER strip 32 garing PJ garing 2015 pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Dan yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun. Maka tidak dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101 garing PMK titik 010 garing 2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak boleh lebih dari 54 juta. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk dari wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang dikawin. Yang ketiga, 54 juta untuk istri yang memenuhi jumlah penghasilan tersebut telah digabungkan dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kesimpulan materi yang saya presentasikan mengenai perpajakan pasal PPh 21. Pertama, kesimpulannya, perpajakan merupakan kontribusi yang harus dikenakan wajib pajak dan merupakan hal yang paling penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak bagi bisnis maupun perseorangan. Fungsi pajak secara umum ada 4, yaitu sebagai anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi kontribusi pendapatan. Jenis-jenis pajak di Indonesia saat ini sangat banyak. Beberapa di antaranya seperti pajak bumi dan pajak bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak daerah dan sebagainya. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. PPh pasal 21 adalah pemotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi subjek dalam negeri. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.